Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jose Mario Krisyanto Tasawid. NPM saya 2335155160047. Nomor absen saya 26, dengan mata kuliah Kebijakan Kependudukan yang diajarkan oleh Ibu Eka Fadila SIP MA. Pada hari ini saya akan menjelaskan pembahasan tentang materi 11 yaitu angkatan kerja. Baik, saya akan memulainya. Yang pertama itu ada di definisi ketenaga kerjaan. Definisi tenaga kerja menurut Mulyadi adalah penduduk dalam usia kerja berusia 15 sampai 64 tahun atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Sedangkan menurut Payaman Simanjuntak, tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis, pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur. Lalu ada menurut Murti dan Suprihanto, tenaga kerja itu adalah individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan, dan untuk itu individu tersebut akan memperoleh gaji atau upah sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap penduduk yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan batas usia minimal angkatan kerja yaitu 15 tahun. Lalu ada masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu klasifikasi tenaga kerja. Untuk menemukan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja diperlukan informasi, yaitu pertama, jumlah penduduk yang berusia di antara 15 tahun dan 64 tahun yang disebut dengan penduduk usia kerja. Dan yang kedua ada jumlah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun yang tidak ingin bekerja seperti mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, dan pengangguran sukarela. Penduduk ini dinamai dengan penduduk bukan angkatan kerja. Dengan demikian, angkatan kerja pada suatu periode dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk usia kerja dengan bukan angkatan kerja. Perbandingan di antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persen disebut dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Lalu angkatan kerja. Angkatan kerja adalah apa sih ini maksud dengan angkatan kerja? Angkatan kerja itu adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Selain itu, angkatan kerja dapat didefinisikan dengan penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Menurut Mulyadi, angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produksi atau produksi barang dan jasa. Lalu berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Lalu penduduk yang bekerja dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja penuh dan setengah menganggur. Setengah menganggur merupakan penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal atau dalam kurung kurang dari 35 jam seminggu, tidak termasuk yang sementara tidak bekerja. Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambahnya lapangan kerja yang tersedia, maka semakin meningkatnya total produksi suatu negara.
di mana salah satu indikator untuk melihat perkembangan ketenaga kerjaan di Indonesia adalah tingkat partisipasi angkatan kerja atau disebut TPAK. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau disebut TPAK menunjukkan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. TPAK dapat dinyatakan untuk seluruh tenaga kerja yang ada atau jumlah tenaga kerja menurut kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendidikan maupun desa kota. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat mengindikasikan besaran ukuran efek relatif penawaran tenaga kerja atau labor supply yang dapat terlibat dalam produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Lalu secara umum TPAK didefinisikan sebagai ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. Lalu masuk ke faktor tingkat partisipasi angkatan kerja. Menurut BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja atau yang seringkali disingkat menjadi TPAK merupakan sebuah persentase dari banyaknya angkatan kerja terhadap jumlah penduduk yang telah berumur 10 tahun ke atas. TPAK sendiri bisa ditunjang oleh beberapa faktor. Berikut adalah penjelasan selengkapnya. Yang pertama itu ada di usia penduduk. Unsur usia yang dimaksud di dalam faktor partisipasi angkatan kerja merupakan secara usia penduduk itu sudah memasuki usia kerja produktif, yakni di usia 15 tahun hingga 65 tahun, dan mereka akan disebut sebagai angkatan kerja. Lalu yang kedua ada jenis kelamin. Pembagian angkatan kerja dan bukan angkatan kerja selain bisa dipengaruhi oleh usia, juga bisa dipengaruhi oleh struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin. Semakin banyak komposisi jumlah penduduk laki-laki di dalam sebuah negara, maka akan semakin tinggi juga angkatan kerja yang ada di negara tersebut. Lalu yang ketiga ada tingkat pendidikan. Semakin besar jumlah penduduk yang berada di usia produktif, maka akan semakin tinggi juga angkatan kerjanya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan dari penduduk yang ada di suatu negara, maka angkatan kerja di negara tersebut juga akan semakin rendah. Hal tersebut terjadi karena sekarang ini tingkat pendidikan adalah salah satu syarat untuk masuk ke lingkungan kerja. Misalnya saja ada lowongan. Misal saja ada lowongan pekerjaan syaratnya minimal harus 51. Lalu yang terakhir itu ada masalah pemiskinan angkatan kerja. Pemiskinan angkatan kerja ini dapat terjadi karena beberapa masalah. Di antaranya yaitu yang pertama produktivitas pada tenaga kerja, tidak menerapkan teknologi terkini, kurangnya pengembangan tenaga kerja, dan meningkatnya jaminan kesehatan. Kurang lebih jika ada kata-kata saya yang kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.